Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Gerat Azhari dari kelas 11-6. Nama saya Waalaikumsalam Ramadan dari 11-6. Nama saya Muhammad Rizky Faril dari kelas 11-7. Kami dari siswa SMA Negeri 102 ingin melakukan eksplor tentang museum-museum yang ada di Jakarta. Yang pertama ada Museum Kebangkitan Nasional, yang kedua ada Museum Proklamasi, yang ketiga ada Museum Sumpah Pemuda. Selamat menyaksikan. Cekidot. Ada Ruang Memorial Hall Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo didirikan oleh sejumlah mahasiswa Stovia termasuk Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sodionosodo, dan teman-temannya. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat pribumi sebagai respons terhadap penjajahan Belanda. Fungsi ruangan Memorial Hall ini menyimpan dan memamerkan artikel, dokumen, foto, dan informasi yang berkaitan dengan sejarah pendirian Budi Utomo. Nah, peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Ruang Memorial Hall Budi Utomo sering menjadi lokasi kegiatan peringatan, diskusi, sejarah, dan upacara resmi. Simbol penting dari perjuangan intelektual dan semangat persatuan bangsa Indonesia untuk bangkit dari penjajahan. Nah, yang kedua ada Ruang Asrama Stovia. Ruang Asrama Stovia merupakan kompleks dari Kompleks Stovia yang kini menjadi Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Ruangan ini salah satu area penting karena digunakan oleh siswa-siswa Stovia yang sebagian besar berasal dari kalangan-kalangan pribumi. Sebagai tempat tinggal selama menempuh pendidikan kedokteran pada masa penjajahan. Nah, fungsi utamanya sebagai tempat tinggal para siswa Stovia yang berasal dari berbagai daerah Nusantara. Tempat berkumpul dan berinteraksi antar siswa yang sering menjadi ruang diskusi intelektual dan kebangkitan kesadaran nasional. Di situ ada peran asrama dan kebangkitan nasional. Ruang asrama ini sering menjadi tempat para siswa berdiskusi mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia pada penjajahan. Pemikiran-pemikiran kritis yang sering muncul di asrama ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, persatuan, pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak pribumi. Nah, ruang asrama Stovia merupakan simbol perjuangan intelektual generasi muda Indonesia pada masa penjajahan. Kehidupan di asrama ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk semangat kebangsaan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita kedua udah berada di museum apa? Proklamasi. Nah, check it out. Lihat aja di video ya. Bye. Ya, dan inilah ruangan pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur, dengan ditemani oleh BM dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Ya, inilah. Nah, di sini adalah ruang pertemuan dengan Maida. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Maida di kediamannya sekitar pukul 22.00. Pulang dari Rangkas Bitung, mereka menjelaskan kepada Maida tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maida memberitahukan pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rangkas Bitung agar menemuinya. Kemudian mereka dengan ditemani Maida dan Miyoshi Shunkijo berangkat ke Gunsekai dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan oleh di rumah Maida. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sudarjo tiba kembali di rumah Maida sekitar pukul 02.30 WIB. Mereka menjelaskan kepada Maida akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maida tidak campur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Ini dia ruangannya. Ya, disinilah tempat perumusan naskah proklamasi. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 WIB tanggal 17 Agustus 1945,
Bung Karno dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan, mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan ketiga tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pertanyaan mengenai pengalikan kekuasaan. Akhirnya selesai proses naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah memilih. Oke, kita sekarang udah berada di museum terakhir. Museum apa? Sumpah Pemuda. Let's go, kita periksa. Bye. Nah, sejarah di Sumpah Pemuda itu, dulu Sumpah Pemuda yang telah dijalin sampai nomor 29 Jalan Pusat adalah salah satu situs bersejarah penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Gedung ini awalnya dikenal sebagai Internasional Nasional dan memiliki perjalanan panjang yang mencerminkan perjuangan pemuda Indonesia menuju kemerdekaan. Ya, di sini adalah tempat pemuda ke-2 Jakarta. Nah, ruangan ini menjadi saksi bisu layar sebuah konsep kebangsaan dalam pikiran Sumpah Pemuda yang diputuskan oleh pemuda dari Indonesia pada malam keputusan Kongres berbulan kedua. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 11:30 sampai dengan 11:30 di ruangan ini pula. Di ruangan ini pula, lagu bangsa Indonesia Raya diperkenalkan untuk pertama kali oleh Ibu Tami W.R. Pratman. Dan sini ada beberapa quote-nya. Yang pertama adalah dari Soe Muhammadi, Subagio Dunia Sokostito, Amir Syarif Poedin, Joko Masaid, Katja Soing Kana, dan Suherto Batu. Nah, di sini ada hasil si ininya, keputusannya.